mengkaji wudhu kita, yang pertama basuhan wajib itu wajib ditunaikan, batasan-batasannya, niatnya dan lain sebagainya. Ini basuhan wajib. Kemudian yang kedua hadirin, perkara yang disunnahkan kita wajibkan diri kita, gitu loh Pak. Mohon maaf, bukan wajib secara syar'i tidak, tapi menurut kita sendiri mewajibkan untuk melakukan itu, gitu loh Pak. Mewajibkan diri kita mewajibkan diri kita, gitu loh. Kalau hukumnya tetap sunnah, agar kita semangat mengamalkan sunnah-sunnah sekitar wudhu itu Pak. Itulah kenapa kita sampaikan dulu tentang pentingnya menganalogikan tentang keimanan dengan sebutir telur, kan itu Pak. Bagaimana iman itu menetas itu bagaimana. Kemudian yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah, hindari betul makruhnya wudhu Pak. Hindari. Kalau kemarin kan fikih, karena ngaji fikih ya Pak ya, saya sampaikan ya sudah, makro-makronya nggak apa-apa, kan itu toh Pak ya, yang penting sah, kan itu. Karena tadi targetnya adalah sah. Dulu saya sampaikan 3 kali boleh, kurang dari juga 3 kali basuhan juga boleh. Wudhu di kamar mandi bagaimana Pak Ustadz? Boleh, asal sah, kan itu toh Pak. Tapi sekitar sekian tahun yang lalu, bagaimana wudhu sambil ngobrol, kadang pas wudhu istri pula ngajak ngobrol, lah daripada nanti cemberut terus ya boleh, kan itu toh Pak. Nah, coba Pak, jangan ditanya istri, kemudian jangan nggak jawab karena lagi wudhu, istrinya tengok keluar dari wudhu jegadul terus Pak, cemberut terus, mendung terus mukanya Pak ya, kan mumet sambian kan itu kan. Nah, itu juga nggak apa. Tapi kalau sekarang ya jangan Pak, naik wudhu kita Pak kelasnya. Wudhu kita harus mempunyai ruhnya. Maka bagaimana menciptakan ruh dalam wudhu kita, menghadirkan ruh wudhu yang amaliyah kita ini hadirin, jaga sunnahnya, hindari makruhnya, termasuk membasuh lebih dari 3 kali, boros menggunakan air, kan kita sudah pelajari itu semua. Hindari betul-betul kemakruhannya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian ini ada satu hadis, ini bagus sekali Pak, agar kita memperhatikan tentang wudhu kita sehingga wudhu kita bisa menjadi wudhu yang sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala Nabi Muhammad SAW, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin bab wudhu Pak, bab fadilah keutamaan berwudhu, fadilatul wudhu. Rasulullah SAW bilang atau bersabda, ala yunabbiukum, adakah atau tidakkah aku telah kabarkan kum kepada kalian. Kalau bahasa kita ya, maukah aku ceritakan, nah gitu loh Pak. Kalau bahasa apa ini gaulnya kan itu, bahasa percakapannya gitu ya. Kalau ala, apakah tidak, yunabbiukum, telah diceritakan kum kepada kalian, gitu loh Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, bima dengan perkara kafaro yang mengelebur Allah bihi dengannya, al khotoya bihi sebab perkara itu. Nah ini ba yang bermakna sababiyah, bukan ba yang bermakna kepada. Ini hati-hati Pak, ini kadang kalau salah menafsirkan huruf ba di dalam huruf jer, huruf khafat, yang maknanya juga bisa bermakna sababiyah dan juga bisa bermakna ilah atau kepada, bahkan ba juga bisa bermakna dzaraf, waktu di dalam. Hadirin tidak bisa memaknai itu, nanti bisa mengkafirkan orang yang membaca sholawat nariyah Pak. Hati-hati. Itu kalau tidak mampu membedakan itu. Bima sebab perkara itu al khotoya, beberapa kesalahan atau kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u, dan Allah akan mengangkat bihi sebabnya atau derajat. Maukah aku ceritakan kepada kalian, atau bukankah aku sudah ceritakan kepada kalian beberapa perkara yang sebab perkara itu Allah akan melebur dosa-dosanya dan Allah akan mengangkat derajatnya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab. Jadi pertanyaan Rasul kemudian dijawab Pak. Ini berarti kan apa ya, bahasanya itu kan indah sekali yang disampaikan Rasul itu Pak. Ini Rasul misalkan dalam majelis kayak gini, kemudian Rasul bersabda begitu Pak.
Maukah aku ceritakan tentang perkara yang menjadi sebab kamu diampunkan dosanya, dilebur dosanya, dan Allah akan mengangkat derajat? Otomatis kan kita menjawab, mau ya Rasul, mau, kan gitu Pak ya. Tapi dalam hadisnya tidak disebutkan jawabannya. Rasul langsung menjawab sendiri. Yang pertama adalah isbahul wudu al makarih. Isbahul wudu, jauhilah pada saat kamu wudu, atau sempurnalah kamu wudu kamu, dan alal makarihi, jauh dari perkara-perkara yang dimakruhkan dalam wudu. Jadi tidak cuma sekedar wudu, tidak Pak, tapi saat kita wudu menjauhi perkara-perkara yang dimakruhkan. Kalau yang dilarang apalagi Pak, yang makruh aja nggak boleh kok. Ini kalau kita ingin menghasilkan wudu itu menjadi ada sebagai sebuah ruh di dalam ibadah wudu itu. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, ini perkara keutamaan wudu Pak. Berwudu dengan mengamalkan sunnah, kemudian berwudu juga menjauhi perkara yang makruh. Yang kedua hadirin, wan naklul adami ilal masajidi, wan naklul adami. Naklul itu memindah Pak. Ya kalau bahasa, karena akdam itu adalah kaki, langkah, delamaan telapak tangan, memindahkan telapak kaki dari satu ke satu lain. Maksudnya adalah melangkahkan kakinya ilal masajid, bukan cuma masjid, ilal masajid. Kalau masjid itu mufrad, tunggal Pak, satu masjid. Tapi Rasulullah tidak mengatakan ilal masjid, hanya satu masjid, tidak, ilal masajid, ke masjid-masjidnya Allah. Jadi orang itu insya Allah akan Allah angkat derajatnya kalau dia istiqomah selalu ke masjid, sehingga orang lain mengatakan dia ahli masjid. Itu loh. Kadang duhur di sini, kadang subuh di sini, kadang maghrib seperti ini di Al-Uswa, kadang keliling. Pokoknya asal dimanapun tempat, hatinya itu ke masjid, tertaluk ke masjid. Kalau dengar azan, kalau nggak ke masjid itu sudah gelisah orang itu Pak, risau gitu loh. Sehingga dia dimanapun tempat akan selalu apa ya, angan-angannya itu yang memakmurkan masjid gitu loh. Dan sangat prihatin kalau ada masjid itu sepi, sholat jamaahnya, termasuk juga kebersihannya risau kalau masjid sampai kotor. Tapi ketika masjid kotor risau, dia tidak cuma mengeluh dan menghujat. Nah kalau sekarang itu kan kita banyak begini Pak, begitu ada masjid WC-nya misalkan pesing gitu kan, kita cuma bisa mengeluh, menghujat. Apa salahnya jenengan mengambil apa tempat bersihnya, kemudian Anda juga ikut membersihkannya? Itu luar biasa pahalanya. Salah satu melatih tawaduk seseorang itu adalah hadirin berkhidmat kepada umat, melayani umat. Itu insya Allah akan melahirkan sifat tawaduk Pak. Termasuk juga membersihkan masjid, itu nanti melahirkan sifat tawaduk. Orang kalau sudah terbiasa tawaduk Pak, direndahkan orang lain, diremehkan orang lain, dia nggak akan sakit hati Pak. Orang kalau sudah diremehkan nggak sakit hati, dia hatinya akan selalu bahagia Pak. Tapi kita ini kan susah Pak untuk ke situ itu Pak. Kita ada pejabat datang, duduk pengen dekat dengan pejabat, begitu digeser sedikit sama kawan tersinggung kita Pak, ya kan itu kan. Kan kita sering menjumpai hal seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, yang ketiga adalah, nah ini Pak, wa intidharu sholati ba'da sholati fadzalikum ribatu salati marotin. Bismillahirrahmanirrahim. Wangtadhiru, dan menunggu as-sholati, sholat. Kemudian wafadzalikum, maka hal itu ar-ribatu salatan marratin. Hadirin yang dirahmati Allah, tiga perkara inilah yang insya Allah akan membuka belenggu-belenggu ikatan dalam diri kita. Wallahu alam belenggu apa kita tidak dijelaskan, dan saya nggak akan menafsirkan hal itu. Yang jelas apabila kita mampu satu, menyempurnakan wudhu kita, menjauhkan ketika kita wudhu kita itu dari perkara yang dimakruhkan, kemudian istiqomah selalu melangkahkan kakinya ke masjid-masjidnya Allah SWT. Yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, menunggu sholat ba'da sholat.
Nanti habis sholat isya ini Pak, kan kita selesai nih, ya kan? Bawa pulang, niatkanlah untuk menunggu sholat subuh. Walaupun di rumah. Kenapa Bapak di rumah? Ya, melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi saya niatnya sambil aktivitas untuk menunggu subuh. Maka saya tidur dulu gitu loh Pak. Gini loh, maksudnya gini loh. Jenengan coba bedakan ketika Anda duduk di tempat bakso itu, sekedar duduk saja. Dengan ketika Anda duduk makan bakso, Anda duduk biasa, kemudian makan bakso. Kemudian Anda bedakan dengan ketika Anda duduk menunggu jemputan sambil makan bakso gitu loh Pak. Maka dalam keniatan itu ada beda. Menunggu di situ menunggu jemputan sambil makan bakso agar tidak jenuh. Bedakan rasa dengan ketika Anda cuma ke situ makan bakso saja Pak. Bedakan rasanya. Nah, begitu juga ketika kita nanti selesai dari sholat isya, pulang ke rumah, setakat hanya untuk istirahat saja dengan ketika kita mempunyai niat menunggu sholat subuhnya Pak. Bedakan rasanya. Nah hadirin, kalau 3 perkara itu kita bisa mampu mengamalkannya hadirin, insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita dan Allah akan mengangkat derajat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis tentang bagaimana keutamaan ketika kita mampu membaca dan membiasakan membaca doa habis wudhu. Ini agar kita tidak meremehkan keutamaan doa habis wudhu. Karena biasanya hadirin mohon maaf, habis wudhu kemudian kita tinggalkan begitu saja. Kita tinggalkan doa habis wudhu. Padahal nilainya itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Man barang siapa tawaddo'a, man tawaddo'a barang siapa yang berwudu, fa'ahsan kemudian membaguskan al-wudu, tsumma rafa'a torfahu, lalu dia mengangkat tangannya atau pandangannya, torfan itu pandangan, lalu mengangkat pandangannya ilas sama'i ke langit, faqala lalu dia berkata, angkat tangannya mandang langit. Kalau tempat wudunya itu beratap ya memandang langit-langit lah ya kan gitu kan. Kalau hadisnya kan langit Pak, ya kan? Tapi isyarat aja lah istilahnya begitu. Faqala lalu dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwabul jannah. Mengucapkan itu saja kalau hadis ini Pak. Apalagi nanti kalau ditambahi Allahumma shalli ala tawabin wa sallim sampai selesai. Ini cuma mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat, maka dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga atamaniyat yang 8. Yadkhulu dia bisa masuk min ayyiha sya'a, dari pintu manapun yang dia kendaki. Harga nilainya bacaan setelah wudu itu. Kalau yang lengkap syahadat tadi tambah Allahumma ij'alni minat tawabin sampai selesai, ditambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau lebih lengkap lagi sambung dengan surat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kalau mau sempurna Pak. Nah inilah hadirin, insya Allah sesudah membaca doa itu nanti wudhu kita ini akan dibungkus rapi, akan diikat rapi, kemudian ditancapkan di aras dan dia akan bertasbih sampai kiamat. Bayangkan Pak, nikmatnya orang yang berwudu itu baru wudunya, belum nanti mandinya, belum sholatnya. Sir di dalamnya yang kita akan pelajari. Nah insya Allah hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus mengaji. Insya Allah nanti kita sampai Ramadan, sirnya ibadah, kesempurnaan ibadah termasuk puasa, semoga bisa kita pembahasnya sehingga nanti masuk Ramadan ready kita Pak, siap ilmunya, siap dohirnya, siap batiniahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, di sela-selanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.